Ya, menyambung pertanyaan kita sebelumnya, Cing ya. Jadi kira-kira menurut Mas Alam sendiri seperti apa sih line up yang bisa menjadi andalan untuk timnas kita lawan Tiongkok nih? Kalau aku sih tetap 3-5-2 sih. 3-5-2 sih karena kita punya back sayap yang kuat. Kiri udah pasti Verdong deh Pakem, kanan nih bisa Kevin Dix, bisa Yanca atau Yakob Sayuri menurut saya. Kalau Kevin Dix nggak fit mungkin Yanca Yakob bisa di situ. Terus di tengahnya itu bisa Pelupesi, Tom Haye sama Kambuaya atau Egy atau Lili Pali. Duanya Eliano sama Ole. Ya. Gak ada pilihan formasi lain maksudnya untuk dengan materi pemain yang ada gitu. 3-4-3 mungkin bisa digunakan juga karena tidak terlalu jauh beda itu main 3-5-2 sama 3-4-3 tidak terlalu jauh itu sistem bermainnya. Kita pakai 3 back. Kita nggak tahu ya yang bakal diturunkan siapa karena Mes juga dalam kondisi yang fit saat ini bisa aja dia diturunkan langsung dengan formasi 3 back. Kita sebelumnya kan di pertandingan terakhir kita pakai Jai, pakai Hapner dan pakai Rido. Solid sekali lini pertahanan kita, tapi ini Mes dalam kondisi yang fit bisa aja ini tiganya antara Jai, Hapner dan Mes atau siapapun itu mereka udah pasti siap diturunkan. Tinggal 4 di depannya ada Tom Haye, ada Pelupesi, kanannya ada Yanca atau Kevin Dix, kirinya ada Den James, ada Verdong, di depan banyak pilihan lah, ada Egy, ada Ole, ada Eliano, ada Lili Pali, jadi kayaknya nggak perlu diragukan. Budi Sudarsono nggak main? Budi Sudarsono nanti main live, nonton live reaction aja. Live reaction. Kalau ini Budi? Itu guru. Guru. Ini Budi, saya tahu itu. Jadi dengan pemain yang begitu banyak disebutkan semuanya siap main, semuanya siap main. Nah sebagai pelatih ya sebenarnya apa sih yang membuat pelatih memilih pemain yang ini gitu? Apa kriterianya? Fitnya kan itu biasanya kalau udah kayak tingkat tinggi gini biasanya kadang-kadang kalau pelatih internasional gini mereka tuh suka manggil satu-satu pemain. Gimana suasana hati lo, lagi happy atau enggak, itu kan mempengaruhi banget tuh karena ini tekanannya besar sekali di lapangan. Gitu kayak kita penonton itu ya mungkin cuma bisa lihat tapi di lapangan itu. Tapi kan bisa aja nih demi main ya udah deh dibagus-bagusin aja. Iya saya kan kuat. Nah itu jadi nggak profesional. Kita tuh diajarkan gimana caranya. Kejujuran. Jujur. Kan buat ditanya, tim. Gimana? Kamu siap nggak main hari ini? Kalau memang siap kamu harus siap. Dan di lapangan kau harus tunjukkan kalau kamu memang siap main gitu. Ketika bilang kamu siap nggak main? Siap. Tapi di lapangan jelek tuh biasa tuh ada sesuatu yang sebenarnya dia nggak nyaman. Dan itu kelihatan pada saat pertandingan kayak begitu. Iya. Nah sekarang kita sapa dulu ya Cing ya. Dari Bali. Oh ada orang dari Bali? Ada, silakan Cing. Iya. Tapi jangan mewarakan. Jangan mewarakan ya di Bali, bukan di Kuta kan ini kan ya. Selamat malam. Nyoman siapa? Dengan Nyoman ya? Ida bagus. Ya. Siapa dulu Cing? Iya. Iya, selamat malam. Selamat malam Nyoman. Selamat malam juga. Iya, jadi ada jurnalis Kompas TV yang lagi bersiap-siap melihat juga ya para pemain timnas yang udah di sana. Iya. Nyoman gimana kondisi di Bali? Apakah semua pemain sudah ada dan bagaimana persiapan dari semua tim nas kita? Oh ya, baik, terima kasih. Untuk di Bali sendiri, lokasi untuk latihan bersamanya itu ada di Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar. Jadi kalau bicarakan soal pemain apakah sudah ada di sana atau belum, saat ini memang belum ada dilakukan tes di sana. Tetapi untuk sebelum ini, kemarin sudah sempat pelatih utama langsung yang datang ke Bali United Training Center untuk mengetahui lebih dekat kondisi lapangan, cuaca yang ada di sana, fasilitas yang dimiliki di sana, apakah memadai untuk sekelas timnas untuk latihan di sana. Dan Clifford menyebut ini sangat luar biasa kalau di Pantai Purnama itu sendiri, maksudnya di Bali Training Center itu sangat luar biasa sekali. Baru pertama melihat kondisi rumput dan pemandangan yang indah seperti itu. Untuk setara Indonesia sebagai lokasi latihan tim nasional gitu. Jadi Clifford sudah sempat datang langsung uji rumput, tenang bola, kemudian jalan-jalan sekitar lokasi, bagaimana
cuaca di sana dibandingkan di negaranya atau dibandingkan di Jakarta paling tidak gitu. Ya aku cukup nyaman sekali nanti di sana. Baik, ya terima kasih Nyoman untuk laporannya sudah bersiap, Cliver juga sudah meninjau ya dan tiba di Bali juga. Terima kasih laporannya Nyoman melaporkan dari Denpasar, Bali. Ya. Gianyar Bali maksudnya. Iya, tapi tetap di Bali. Di Bali, ya. Kita kembali ke Alam Bali. dan Kita kembali ke Bali. dan Mas Oki. Gimana menurut Mas Oki? Iya gimana? Laporan dari Nyoman tadi. Bagus banget, bagus banget dia. Seorang reporter banget. Jelas banget ya Bang. Iya. Ini kayaknya nggak usah kita review deh. Tapi kalau tadi laporan dari Mas Bli Nyoman ya, tadi kan Cliver juga ternyata meninjau juga ya. Jadi seperti sebegitunya apa ya persiapannya juga coach untuk melihat supaya bisa all out nanti. Iya, pelatih pasti mencari tempat latihan yang sesuai dengan kemauan dia. Jadi itu nggak sembarangan lapangan juga bisa dipakai latihan. Jadi itu emang sesuai kemauan pelatih. Pelatih, saya nggak cocok nih sama lapangan seperti ini. Saya butuh lapangan yang seperti ini. Makanya sebelum dia mulai latihan, dia harus datang dulu, mantau dulu lapangan itu. Kalau dia rasa, ini rumputnya kurang bagus, ini rumputnya nggak cocok. Ganti dong dalam waktu. Ganti, harus cari lapangan yang sesuai kemauan Tapi tetap di Bali misalnya, atau kan Ya kalau memang nggak kalau memang nggak ada di Bali, mau nggak mau harus pindah. gitu. Jadi paling tidak juga harus tahu kondisi yang di Tiongkok stadionnya seperti apa. Benar. Mungkin disama-samain. Bener, karena biasanya itu kita dikasih waktu 1 hari sebelum pertandingan untuk coba lapangan. Iya. Oke. Jadi semua pemain itu misalnya mainnya tanggal 5, tanggal 4 itu kita boleh masuk ke stadion tempat pertandingan. Biasanya tuh kita disuruh jalan keliling, Paling kita cuma 40 cari menit tahu. tuh, Bang. Iya, 40 kita cari menit. tahu tuh kondisi lapangannya seperti apa. Mungkin kadang di sini kurang rata, di sini rumputnya tebel, gitu-gitu tuh. Dicari tahu. Sekarang gimana? Kita pengen lihat gimana strategi dan Racikan. pilihan pemain Dari Coach Oki dan Coach Oki dan Coach Alam. Silakan kita ke sana. Ya. Dari Saya sebagai ketua federasinya ya. Pelatih. Manajer. Saya ketua. Aku di sini aja ya, aku ikut memantau ya. Silakan Mas. Mas Alam di sini, silakan Mas Alam. Siap. Oke, Silakan kalau memimpin ketua. dari Coach Alam dulu deh. Siapa dari ketersediaan pemain ini yang jadi starting 11? Oke, Mes mana ya Mes ya? Mes ada di ini Mes nih. Ya, itu di bawah dia. Oh, malah. Ini Untuk ini menggantikan? antara. Oh, antara. Antara ini 2 yang main. Ini Harus oke. pilih satu, Coach. Harus pilih satu ya, nggak boleh bisa ya? dong, dia main 12 orang dong. Takutnya nempel. Iya. Takutnya nempel. Nanti Justin Hubner main, Mas Hilger gini. Iya. Takutnya aja mati. Coach Tadi suka kan aku udah bercanda. bilang nggak usah kesini di situ Iya, aja. iya. Ya ini udah. Kevin Dix, oke. Ini Kambuaya, oke. Itu Egi. Tapi saya mau cobain aja deh. Siapa Siapa? itu? Lili Pali. Lili Pali Lili menempati Pali. posisi kiri luar berarti. Baru sembuh dari Luar. cedera, tapi baru 2 pertandingan langsung 2 gol kemarin. Wih. Dia kemarin dia cetak gol Cetak gol lagi. Makanya itu dipanggil ya. Ya, Iya. ya. Ya ini kalau dari saya Pak. Ya. Sebagai ketua federasi akan Iya. mempertimbangkan dulu ya. Siap. Ada nggak sih kewenangan itu ketua federasi? Oh, Ya. nggak ada. Nggak boleh. Ya udah saya Supir cabut. pelatih. Oh, tapi kalau cuma ngeliat aja boleh. boleh. Ngeliat aja boleh. Iya, boleh. iya, iya. Tapi nggak usah pertimbangkan, emang ini udah pilihan saya, kenapa Ya, kamu ya, ya. pertimbangkan? Oh, itu wewenang prerogatif dari coach. Coach, iya Oke. betul. Silakan. Coach Kalau dari saya, Ya. dari saya, Coach saya- Oki sebentar. Ya. Saya ingin tanya dulu, kalau Coach Oki Ya. lebih memilih formasi berapa? Wah, saya punya formasi yang sangat ideal untuk timnas lawan Tiongkok nanti. Apa itu? Dan kita pasti bakal menang. Ini pemainnya ini aja sudah baik, tapi formasinya seperti ini. 4, semua nyerang loh. Ya, Semuanya. kita nyerang, sininya nanti kita minta bantuan Menteri Pertahanan aja. Gimana? Coach bercanda ya? Tapi itu baik, nah. Tapi Coach itu bercanda baik. ya? Tapi itu baik nggak? Maksudnya kalau nggak ada pemain Tiongkoknya menang sih. Di sini ada Deddy Corbuzier. Gimana? Menarik. Wah, pertahanan dia di Tapi sini. kalau menurut Coach Oki, Ya. formasi berapa yang pas? Oke, saya bakal coba pakai formasi 3 Tiga berapa? 4-3. 3-4-3 berarti 3-4-3. jam 4 kurang 17. Betul sekali. 3-4-3. 3-4-3. Jam 4 kurang 17. Betul ya. Memakai formasi jam Oke. 4 kurang 17. Ya, di sini ada. Kalau 3-5-2? Kurang 8. Kurang 8. Ini kayak lagi belajar matematika, mohon maaf ya Bapak-bapak. bagus. Tapi Ya, kalau di lapangannya sini. gini Bang, tukang tahunya di mana tadi Bang? Udah gak ada. Balik Di sini, lagi ke nih tahu di balik bulat. sini dia. Dia jualan di balik. 3-4-3. Oh, materi pemainnya setuju dengan Coach Alam ya?
Sepertinya ada sedikit perbedaan. Oh, Ole lebih Oleh Lili Pali cadangan. Lili Palinya cadangan. Diganti. Kita ganti ini Ricky Kambuaya di sini ya. Ya. Iya. Berarti itu kiri. Ya. Striker. Coach Oki nyari siapa? Gendut Doni. Gendut Doni udah nggak main. Saya mau Egy aja boleh. Egy sebentar Egy ya. di atas Jenner. Egy di sini. Ya. Nah, boleh nih Eliano. Nah, begini boleh nih. Oke. Boleh dicoba ini. Nah, Oke. gimana kalau kita sambil ngobrol duduk lagi sini? Mungkin Iya, bapak-bapak iya, kan ini capek ya berdiri terus kan iya, ya. iya. Mungkin takut rematik, Silakan, silahkan. Coach. Oh, iya. Monggo kita kembali lagi. Ini bakal lebih efektif ya. Kalau Kalau kipernya kiper Oh, ada udah, yang udah, satu. udah. Saya mau Kita bercanda nggak akan lagi ya. kebobolan. Udah Saya bercanda sebagai lagi. Udah. ketua Loh, itu federasi kipernya ada bercanda dua ini. tuh. Ya, kita jadi lebih sulit kebobolan. Iya. Oh, karena kipernya dua. Dua. Tadi saya mau kasih Menteri Pertahanan nggak boleh, minta bantuan Menteri Pertahanan nggak boleh. Takutnya kan kalau lagi kayak gini tiba-tiba ada preman datang. Premanisme dong kan Iya, udah ada Pak makanya. Polisi. Saat ini kan ada Bisa tugas. emang Bang? Bisa ya? Itu bisa aja. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Makanya Anda berdua jangan. Tapi bukan kita yang bahas. Bukan. Bukan. Aduh, itu Kita mau tadi bahas. obrolannya saya kasih bridging aja. Iya, Saya tidak iya. stay di sini. Takut Tapi Apos datang nanti. Nah, Iya, iya, iya. cuman Kita ngomongin ekspektasi supporter, ya. yang sedemikian Ya, 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 ya. tinggi, Iya. tekanan juga sedemikian kan tingkat kita udah ludes ya, udah habis. Betul. Iya, itu pemain apa yang harus dilakukan supaya ini bisa menjadi energi yang positif Iya. buat para pemain. Kalau melihat dari antusias penonton yang sudah menghabiskan tiket yang terjual, sebenarnya untuk penonton dan para pendukung yang pernah Valentino Simanjuntak bilang, dan itu selalu saya ingat adalah turunkan ekspektasi, tinggikan doa dan dukungan. Itu yang paling penting. Oh, dan Karena- jebret. Iya. Jebret. Jebret, betul. Jebret, kan? Dan jebret, Jebret. betul. Karena kalau itu sudah kita lakukan, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apa, kita bisa jauh lebih Iya, benar. menerima itu. Iya, iya, iya. Ketimbang kita udah, wah kita pasti tidak sesuai dengan ekspektasi, prediksi. Takutnya kita memaki pemain, menghujat semua segala Iya, macam. iya, iya. Karena itu adalah kebiasaan buruk. Yang terakhir terjadi adalah salah satu wartawan ESPN memberikan kritik terhadap Max Hilgers. Akun Instagramnya diserang oleh Iya. pendukung timnas Indonesia Iya. pakai bahasa Indonesia, Wah. di mana dia jadi makin repot untuk Bang, menerjemahkan. ada yang Oke. ada preman juga yang komen tuh Bang. Ada Kok Bang, lagi-lagi di situ. preman? Soalnya tahu nggak terlalu ada? Nggak ada. Ya? Tahu nggak ada? Yang jualan preman Bang. Ini alam ya. Iya, Kita iya, tanya alam. alam sebagai Oke. pemain sebenarnya. Ya. Sejauh apa sih ekspektasi atau tekanan dari supporter harapan buat nanti perform di lapangannya? Pastinya harapan besar banget, tapi kadang-kadang sebagai pemain itu susah agak membedakan harapan dan tekanan. Kadang-kadang kan kata-katanya itu setiap orang beda kata-katanya, Cing, cara mensupportnya gitu. Dan saya selalu bilang ke anak-anak kayak semua itu cuma doa buat kalian sebenarnya, harapan. Jadi jangan anggap itu tekanan. Karena kadang Biar gini ya kalian- masalahnya, ketika misalnya kita sebagai penonton kan, wah kok nggak ini sih, padahal harusnya ada kesempatan nih. Ya gimana sih mainnya gitu kan ya. Iya. Ya tapi semoga tekanan itu bisa dijadikan pemacu semangat lah buat pemain-pemain, karena memang udah dekat banget nih kesempatan kita mau main Piala Dunia. Kapan lagi nonton Indonesia main di Piala Dunia? Jadi singkatnya kalau misalnya udah kita menang nih, amin nih nanti lawan Tiongkok, udah lawan Jepang udah. Lawan Jepang kita harus menang juga supaya kita jauh lebih aman di posisi. Kalau seandainya kita bisa memenangkan 2 pertandingan ini dan tim-tim lain kayak Australia mengalami kekalahan, jelek, kita bisa masih punya peluang untuk lolos langsung. Langsung. Tanpa harus Peringkat 2 kita bisa. Iya, tanpa harus playoff ke babak selanjutnya. Makanya ini juga masih ada harapan karena Australia juga masih harus bertanding nanti sama lawannya. Kayak begitu masih punya kesempatan kita untuk menjaga bisa main di babak selanjutnya, ya kita harus memenangkan pertandingan lawan Tiongkok ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Oki, Mas Terima Alam kasih, juga. Mas Oki, Mas Alam. Ya Mas Rahmat. Iya. Rahmat. Terima kasih. Mirip emang lo. Sudah hadir sini. Nah setelah ini nih baru nih kita ngomongin aksi premanisme Ya. yang marak terjadi ya. Mas Cing. Ros jangan pulang ya. Enggak, saya takut kalau urusan kayak gini, saya balik aja lah. Ya. Gimana Cing? Ya, nanti kita akan membahas masalah premanisme yang sudah sangat meresahkan. Nanti juga akan ada narasumber yang kompeten. Oh ini nggak kompet. Bukan, untuk ngomongin premanisme. Oh. Kalau ini Kalau kan saya bola. kan pelaku jadi tidak.
pelaku premanisme. Oke. Nanti kita kembali dan kita bahas lebih detail mengenai premanisme ini tetap di Sapa Malam Indonesia Akhir Pekan. Kebalik. Kebalik ya? Iya. Sapa Malam Akhir Sapa Pekan. Indonesia Malam.